Jadi kalau warga Malaysia masuk tanpa izin bagaimana? Kalau warga Malaysia masuk tanpa izin, kamu negara kamu hukumlah dia, tapi tak ramai. Rakyat kami yang pergi Indonesia tak ramai. Nak kerja apa dekat Indonesia? Duit kamu murah. Tahu tak? Nak pergi kerja buat apa? Berapa juta duit kamu? Sama dengan RM100 Malaysia. Rakyat Malaysia pergi ke Indonesia melancong, bukan pergi kerja, bukan pergi buka kedai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam rahayu untuk panjenengan semua. Sedulur, jika sikap beberapa netizen Malaysia yang sudah dengan lantangnya telah menghina pekerja migran Indonesia di Malaysia dan yang dengan sombongnya merendahkan mata uang rupiah itu memang mewakili sikap Malaysia sebagai sebuah negara di mana pekerja migran Indonesia yang datang ke Malaysia untuk bekerja bukanlah orang-orang yang menjadi gembel dan pengemis di pinggir jalanan Malaysia, tetapi keberadaan merekalah yang membuat roda ekonomi Malaysia dari ribuan hektar perkebunan sawit menjadi berputar, yang membuat rumah-rumah mewah berdiri di Malaysia, dan yang membuat para pengusaha kuliner yang mendirikan restoran-restoran di Malaysia juga bisa berjalan. Maka menghina Indonesia hanya karena melihat bahwa sebagian kecil masyarakatnya mencari nafkah dan bekerja di negara mereka, sedangkan orang Malaysia yang datang ke Indonesia untuk berlibur, lantas itu menjadikan mereka merendahkan mata uang rupiah. Itu adalah kebodohan besar bagi Malaysia dalam menilai Indonesia. Jika Malaysia merasa bangga karena lebih cepat mencapai kemajuan dari Indonesia hanya dengan cara menggadaikan kedaulatan negara kepada British, sampai-sampai dengan bangganya mengandalkan bantuan Inggris jika harus berperang dengan Indonesia, itu bukanlah mental bangsa Indonesia. Karena Indonesia adalah negara yang dididik untuk berjuang, yang ratusan tahun harus melawan penjajahan demi sebuah kemerdekaan. Indonesia adalah negara yang dididik mempertahankan keutuhan tanah air, meskipun selalu dipecah belah oleh bangsa asing yang ingin menguasai kekayaan sumber daya alamnya. Jika selama ini Indonesia dianggap diam dan tidak berani atas hinaan dan sikap-sikap merendahkan dari Malaysia, itu salah besar karena Indonesia punya cara sendiri untuk menunjukkan kekuatannya di mata dunia tanpa harus meladeni Malaysia sebagai negara linglung dan bingung seperti yang pernah diungkapkan oleh Gus Dur. Karena Malaysia adalah negara yang sudah kehilangan jati diri bangsanya, yang tidak pernah bisa menentukan sendiri kedaulatan negaranya tanpa campur tangan Inggris dan Singapura. Dan apa yang sudah ditunjukkan oleh seorang Prabowo, di mana setelah kedatangan Presiden Erdogan ke Indonesia, publik di Turki langsung diguncang berbagai pemberitaan tentang Presiden Prabowo dan Indonesia. Itu adalah salah satu cara yang sudah ditunjukkan oleh bangsa Indonesia. Dan apa yang juga ditunjukkan seorang Prabowo melalui pidatonya di Forum Internasional World Government Summit 2025 yang digelar di Dubai pada 13 Februari kemarin, di mana sekelas investor legendaris asal Amerika sekaligus tokoh pendiri Bridgewater Associates yaitu Ray Dalio yang memiliki kekayaan sekitar 294,7 triliun rupiah, yang lebih kaya dibanding dengan Donald Trump, itu saja memuji kepemimpinan seorang Presiden Prabowo dan bahkan menyamakan potensi Prabowo dengan tokoh-tokoh seperti Deng Xiaoping di Tiongkok dan Narendra Modi di India. Ini juga adalah cara bangsa Indonesia mulai menjawab hinaan Malaysia. Dan di balik pidato seorang Prabowo di forum nasional yang berhasil mengundang perhatian dari seorang investor legendaris sekelas Ray Dalio, ini adalah bukti Presiden Prabowo sudah mengguncang panggung dunia. Dan dalam sudut pandang spiritual, ini adalah pertanda terjadinya 5 peristiwa di mana Indonesia akan membalikkan keadaan di Asia Tenggara. Dan itu adalah jawaban atas penghinaan Malaysia terhadap Indonesia. Sebelum membahas satu persatu, silahkan tulis komen apapun harapan dan doa panjenengan semua. Bagi sedulur yang muslim, marilah sempatkan tulis komen sholawat agar hajat dan doa kita semua terkabul. Tanda yang pertama adalah datangnya transformasi dan kebangkitan.
Indonesia sedang melewati fase transformasi spiritual di mana ada penghinaan atau kesulitan-kesulitan, kesialan-kesialan, dan hambatan yang dialami sebelumnya. Itu adalah ujian yang menjadikan negara Indonesia menjadi kuat, dan kehadiran pemimpin baru yang mampu membawa perubahan positif secara spiritual bisa dimaknai sebagai manifestasi dari doa dan harapan secara kolektif dari rakyat atau para pendukungnya. Inilah kekuatan yang akan membawa kebangkitan dan perubahan besar yang akan membuat Indonesia menjadi negara yang lebih kuat dan membuat negara-negara yang pernah menghinanya akan menjadi lebih lemah. Tanda yang kedua adalah pertanda karma pembalasan yang positif. Dalam beberapa tradisi spiritual, peristiwa ini bisa dianggap sebagai hasil dari karma baik yang terkumpul. Artinya, meskipun sebelumnya Indonesia direndahkan, Indonesia mendapat balasan positif karena ketabahan atau kebaikan yang ditunjukkan oleh rakyatnya, di mana tidak melayani serangan-serangan dan hinaan-hinaan dari Malaysia. Nah, inilah hikmah dari apa yang pernah diwasiatkan Gus Dur kepada para pemimpin penerusnya, termasuk kepada seorang Prabowo Subianto. Tanda yang ketiga yaitu adanya garis takdir dan kehendak ilahi atas datangnya sebuah perubahan. Dalam perspektif spiritual, munculnya pemimpin yang menunjukkan sikap kebesaran pengaruhnya, dan munculnya itu pada saat yang tepat, seperti pada kondisi sekarang ini di mana dunia dalam ketidakstabilan ekonomi dan lain-lain. Itu adalah bagian dari garis takdir ilahi atas datangnya perubahan. Dan apresiasi dari tokoh dunia seperti yang sudah ditunjukkan oleh seorang Ray Dalio kepada Presiden Prabowo bisa dimaknai sebagai pengakuan dari alam semesta atas perubahan baik yang akan terjadi di depannya. Jangan heran jika ke depan Indonesia akan menjadi incaran para investor dunia, dan itu akan membalikkan kondisi di mana Indonesia menjadi lebih maju, meninggalkan Malaysia juga Singapura. Tanda yang keempat adalah pertanda adanya pengaruh energi kolektif yang bakal mempercepat kemajuan dan kesejahteraan. Dalam perspektif spiritual modern, energi positif yang dihasilkan dari kuatnya harapan, doa, optimisme maupun dukungan bertaraf internasional seperti yang ditunjukkan oleh seorang Ray Dalio kepada Presiden Prabowo, itu adalah kode atau isyarat alam yang akan memperkuat posisi Indonesia di panggung global, sehingga itu akan mempercepat kemajuan dan kesejahteraan bagi Indonesia. Itulah yang pernah dialami oleh negara-negara yang sekarang ini menjadi negara maju dan berpengaruh di dunia seperti Cina. Tanda yang kelima yaitu pertanda adanya kebangkitan spiritualitas secara nasional. Artinya adanya sebuah perubahan di mana sebelumnya Indonesia yang cenderung masyarakatnya suka menjelek-jelekkan dan merendahkan pemimpinnya sendiri meskipun sudah berjasa, lalu sekarang ini muncul pemimpin yang sangat dihormati dan disegani di tingkat dunia. Ini adalah pertanda bahwa adanya kesadaran kolektif yang sedang meningkat, dan itu akan mengantarkan Indonesia menuju keseimbangan dan harmoni yang lebih baik. Setelah dunia melihat adanya kestabilan mulai dari politik dan ekonomi di Indonesia seperti yang sudah diakui oleh seorang investor legendaris sekelas Ray Dalio, tinggal satu syarat lagi maka Indonesia akan menjadi perhatian para investor besar di dunia yang membuat Indonesia lebih cepat dalam mencapai kemajuan dan kesejahteraan, yaitu sebuah kepastian hukum, terutama penegakan hukum atas korupsi, seperti contoh dengan mempercepat pengesahan undang-undang perampasan aset korupsi. Semoga ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.